Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada kabar terbaru terkait spekulasi masa depan Jadon Sancho. Setan Merah dikabarkan akan melakukan barter dengan Borussia Dortmund untuk transfer sang winger. Menurut laporan dari Blind, Borussia Dortmund mengalami masalah dengan Manchester United untuk transfer Sancho. Dortmund tidak sanggup membeli Sancho, sehingga mereka menawarkan opsi peminjaman dengan skema pembelian permanen di akhir musim. Namun MU dikabarkan tidak tertarik dengan skenario itu. Mereka lebih suka jika Jadon Sancho langsung dibeli secara tunai di musim dingin nanti. Dortmund tidak menyerah begitu saja. Ketika mendapatkan penolakan dari MU, mereka menawarkan opsi lain untuk mendapatkan Jadon Sancho. Raksasa Bundesliga itu mengajukan skema barter pemain. Mereka akan mengirimkan Donyell Malen ke MU sebagai ganti Sancho. Mereka tahu bahwa MU butuh sosok yang bisa menggantikan Jadon Sancho, dan Donyell Malen dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk Setan Merah. Selalu ada saja yang menggelitik dari rumor transfer Barcelona. Terbaru, Barcelona berencana menukarkan Rafinha dengan Marcus Rashford. Laporan itu sendiri dikeluarkan oleh Calcio Mercato. Landasan awal laporan itu berangkat dari kekecewaan performa kedua pemain di masing-masing klub. Uniknya, kontribusi mereka di musim ini nyaris sama dari segi statistik. Rafinha dan Marcus Rashford sama-sama baru mencetak 2 gol dan 4 assist. Hal yang membedakannya adalah sejumlah penampilan. Rafinha baru 14 kali bermain di Barcelona, sedangkan Marcus Rashford sudah 19 kali main di Manchester United. Walaupun Marcus Rashford sedang tampil buruk, Barcelona yakin Rashford pemain yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di papan atas. Bukan Barcelona jika ketertarikan itu berupa pembelian langsung. Laporan tersebut mengklaim Barcelona juga hendak melakukan barter pemain. Pemain yang hendak diajukan adalah Rafinha, pemain yang sama sedang ditimpa nasib buruk di musim ini seperti yang dialami Marcus Rashford. Barcelona menganggap pertukaran ini akan sama-sama menguntungkan. Pemain yang tampil buruk bisa didepak dan diganti pemain baru yang berpotensi bisa lebih baik. Tentu saja, rencana Barcelona ini tidak bisa langsung disetujui Man United. Rashford yang sedang buruk-buruknya itu masih terlalu berharga untuk dilepas begitu saja. Kalaupun harus melepas Marcus Rashford, Man United jelas meminta bayaran yang sangat mahal daripada sekedar melakukan pertukaran pemain. Roy Keane tidak begitu puas dengan performa yang ditampilkan MU sejauh ini. Sang legenda bahkan memberikan daftar 10 pemain yang perlu dilepas Setan Merah dalam waktu dekat ini. Satu pemain yang sangat diragukan oleh Roy Keane adalah Marcus Rashford. Walau jadi top skor tim pada musim lalu, Rashford mulai musim 2023-2024 dengan sangat buruk. Performanya menurun secara signifikan. Menurut Roy Keane, pada usianya yang sudah 26 tahun, Marcus Rashford harusnya bisa lebih tampil konsisten. Apalagi dia mendapatkan gaji besar. Dalam daftar 10 pemain yang harus dilepas MU, Roy Keane tidak memasukkan nama Andre Onana dan Scott McTominay. Padahal selama ini kedua pemain itu sering mendapatkan kritik pedas dari Roy Keane. Berikut 10 pemain tidak layak membela MU versi Roy Keane. Manajer Manchester United Erik ten Hag menegaskan sikapnya soal Jadon Sancho. Erik ten Hag menekankan bahwa ia sama sekali tidak menyesali keputusannya membekukan Jadon Sancho dari skuad Manchester United.
Situasi Sancho di MU belum juga ada perkembangan. Winger 23 tahun itu masih belum boleh menggunakan fasilitas di markas latihan Carrington. Bahkan Sancho telah dikeluarkan dari grup WhatsApp squad. Erik ten Hag sepertinya sudah terlanjur sangat kesal terhadap Jadon Sancho. Pria asal Belanda itu pun menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki rasa sesal sedikit pun dalam kasus ini. Manchester United menunjukkan grafik yang cukup positif pada 5 laga terakhir. Nah, di balik ketiga kemenangan dari 5 laga, ada perubahan minor yang dibuat Erik ten Hag pada sesi latihan Setan Merah. Erik ten Hag dikenal punya metode melatih yang tegas dan keras. Dia punya aturan disiplin yang harus diterapkan oleh semua pemain. Bahkan ada kabar jika para pemain merasa latihan United terlalu keras karena banyak berlari. Namun pernyataan yang berbeda diberikan Scott McTominay. Pemain asal Skotlandia itu menyebut Erik ten Hag telah mengubah pendekatan latihan menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Selain itu, untuk meningkatkan performa, Ten Hag mengubah metode latihan karena banyak pemain cedera. Sebab di awal musim ada banyak pemain MU yang punya masalah cedera otot. Erik ten Hag juga melakukan perubahan di starting line up. Pemain yang sering masuk starting line up jika performanya tidak optimal akan dicadangkan. Pria asal Belanda itu akan mencari opsi lain untuk mengisi starting line up. Mantan bek kiri Manchester United Patrice Evra curiga dengan ketiadaan sosok Raphael Varane di skuad asuhan Erik ten Hag untuk saat ini. Menurutnya pasti ada yang salah dengan situasi tersebut. Lihat situasi yang dialami Raphael Varane ini, Evra pun curiga. Sosok yang pernah berseragam MU antara 2006 sampai 2014 itu meyakini ada yang salah di balik layar. Lebih lanjut, Patrice Evra menilai tidak ada yang salah dengan memainkan Luke Shaw sebagai bek tengah. Namun pertanyaannya adalah ada apa dengan Raphael Varane sehingga ia tidak dimasukkan ke tim utama Manchester United. Legenda Manchester United Patrice Evra memberikan sanjungan setinggi langit kepada Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund. Ia menyebut kedua pemain muda ini menunjukkan mereka layak bermain untuk Setan Merah. Kepada Amazon Prime, Evra mengaku sangat terkesan melihat penampilan Garnacho. Ia menilai sang winger benar-benar menjadi ancaman nyata di sisi kiri lini serang Manchester United di laga melawan Chelsea. Pada kesempatan yang sama, Evra tidak lupa memberikan pujian kepada Højlund. Sang striker memang tidak mencetak gol atau assist di laga ini. Namun Patrice Evra menilai sang striker punya kontribusi yang besar bagi kemenangan Setan Merah. Tidak bisa dipungkiri, Manchester United butuh penyerang. Mantan striker MU Louis Saha menasehati agar mantan klubnya itu mencoba merekrut pemain senior Bayern Munchen Thomas Müller. Akhir-akhir ini muncul kabar bahwa MU mungkin akan memantau situasi pemenang Piala Dunia 2014 ini. Apalagi kontrak Thomas Müller di Bayern Munchen akan habis pada Juni tahun depan. Dan si pemain bukan lagi menjadi pemain pilihan utama di timnya. Dia itu seorang pemimpin yang hebat, yang dikagumi seluruh penjuru dunia sepak bola. Dia sudah bermain di salah satu klub terbaik dalam waktu yang lama, dan dia sudah mencapai banyak hal di Bayern Munchen, kata Louis Saha. Dia mungkin tidak segesit atau seefisien Lewandowski saat bermain di Bayern, tapi dia itu seorang penyerang yang hebat, dan tidak ada bisa meragukan kualitas dia. Dia itu pemain yang sangat cerdik dan memiliki kepribadian yang hebat. Dia mungkin sudah berusia 34 tahun, tapi dia masih menjadi sebuah jawaban untuk MU, sekalipun bahkan solusi jangka panjang untuk Ten Hag. Tidak banyak loh pesepak bola di dunia ini yang memiliki perpaduan antara kepribadian dan pengalaman seperti yang dipunya Thomas Müller. Ada kabar buruk bagi Chelsea, Liverpool, dan Manchester United. Target transfer mereka Florian Wirtz dilaporkan tidak akan pindah klub di tahun 2024 nanti. Ketiga raksasa Premier League itu bakal gigit jari dalam perburuan tanda tangan Florian Wirtz.
Sang ayah baru-baru ini memastikan bahwa putranya akan melanjutkan karirnya di Bay Arena pada tahun 2024 nanti. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian khusus untuk Sofyan Amrabat. Ia menilai sang gelandang tampil dengan ciamik pada laga dini hari tadi melawan Chelsea. Diwawancarai seusai laga, Ten Hag memberikan apresiasi yang tinggi kepada Amrabat. Ia menilai sang gelandang menunjukkan performa yang sangat apik saat berhadapan dengan Chelsea. Lebih lanjut, Erik ten Hag menilai bahwa performa apik Amrabat ini tidak datang ujuk-ujuk. Ia menyebut sang gelandang dalam beberapa bulan terakhir bekerja keras untuk beradaptasi dengan skuad Manchester United. Saat ini kerja kerasnya itu membuahkan hasil yang manis.